Shalom, kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat di sepanjang minggu ini, yaitu judulnya Dua Saksi, dan di hari Minggu tanggal 5 Mei judulnya Dua Saksi. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati kami. Kami mau melanjutkan mempelajari firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Roh Kudus-Mu selalu bersama-sama dengan kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami boleh hidupkan sambil kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Saudara yang kasih, pada saat kita mempelajari kitab Wahyu, di dalam Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai ayat yang ke-6 itu penuh dengan lambang-lambang. Dan pada saat kita mempelajari kitab Wahyu ada hubungan juga dengan kitab Daniel, dan khususnya dengan dua saksi ini ada hubungan dengan kitab Nabi Sakaria. Di dalam Sakaria 4 kita bisa melihat di sana ada kesamaan karena ada dua pohon zaitun, kemudian di kedua sisi kaki dian emas. Kemudian juga dikatakan ada kedua orang yang diurapi oleh Tuhan di Sakaria 4 ayat 14. Kemudian dikatakan pohon zaitun itu dia memberikan minyak ke dalam kaki dian sehingga terus memberikan cahaya. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan minyak di dalam Alkitab melambangkan kuasa Roh Kudus di dalam Sakaria 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Kemudian dinyatakan bahwa pada saat Yohanes dia melihat di dalam Wahyu pasal 11 dia menggambarkan bahwa firman Allah yang oleh kuasa Roh Kudus yang menerangi dunia. Kemudian kedua saksi ini dapat bernubuat, dan kita bisa melihat bagaimana nubuatan yang dilambangkan oleh dua orang. Yang pertama itu adalah Elia dan juga oleh Musa. Jadi itu adalah perlambangan dua saksi atau dua orang di dalam kitab Sakaria 4 ayat yang ke-14. Kemudian di sana juga dinyatakan bahwa mereka yang berusaha merusak kitab suci akan dilahap oleh api. Saudara, kita bisa melihat pada zaman kegelapan bahwa orang-orang berusaha untuk membinasakan kitab suci atau Alkitab. Orang-orang dilarang untuk membacanya. Tetapi kita bisa melihat bahwa firman Allah itu adalah seperti api yang menghanguskan bagi mereka yang tidak mau menerima akan perkataannya. Kemudian Yesus dia menyatakan juga di dalam Yohanes 5 ayat 39 bahwa kitab-kitab suci pada zaman Yesus itu baru ada perjanjian lama, perjanjian baru belum terbit. Tetapi semua kitab suci itu menyaksikan tentang keberadaan daripada Yesus sendiri, yang dinyatakan bahwa dia juga adalah Injil yang kekal. Itu akan diberitakan menjadi kesaksian bagi seluruh bumi atau seluruh dunia. Kemudian barulah tiba kesudahannya di dalam Matius 24 ayat 14. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perjanjian baru bersama dengan perjanjian lama adalah kesaksian Yesus. Bahasa Yunani itu adalah martir atau marturia, atau dia adalah sebagai saksi yang muncul di dalam Wahyu 11 ayat yang ketiga. Dan kedua saksi ini pada saat kita mempelajari Alkitab poin demi poin, membandingkan ayat demi ayat, maka itu adalah kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru ini yang ada di tangan saudara dan saya. Dan ada begitu banyak orang yang hanya mau menerima perjanjian baru, tidak mau menerima perjanjian lama. Tetapi perjanjian lama dan perjanjian baru ini adalah sebenarnya adalah satu kesatuan. Perjanjian lama adalah nubuatan tentang kedatangan Mesias, sedangkan perjanjian baru adalah penggenapan tentang kedatangan Mesias. Jadi dua saksi ini adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Firman Tuhan ini boleh menjadi pelita
boleh menjadi penunjuk jalan, boleh menjadi peta bagi kita di dalam perjalanan menuju ke dalam kerajaan sorga. Dan itulah yang boleh menjadi bagian kita, sehingga kita boleh selalu merenungkan firman Tuhan. Kemudian dengan pertolongan Roh Kudus menghidupkan tabiat Kristus seperti yang terdapat di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.